Bab 631. Sup jantung bergizi. Xiao Ruofei mengambil ramuan yang dia butuhkan dari rak dan mulai membuat sup kehamilan. Setelah lebih dari 1 jam, rebus sup obat dengan aroma obat yang samar direbus. Xiao Ruofei memegang obat. Sambil berpikir, dia menghilang dari ruang aslinya dan muncul di ruang batu di ruang baru. Xiao Ruofei duduk bersila di kasur jade dan minum sup dalam tegukan besar. Arus hangat yang familiar mulai mengalir dari perut bagian bawah. Xiao Ruofei buru-buru mengarahkan efek obat dari sup ke atas dan memasuki lautan kesadarannya untuk menyerapnya secara perlahan. Setelah sekian lama, Xiao Ruofei yang sedang duduk di kasur jade, perlahan membuka matanya. Ada cahaya terang di matanya, dan sepertinya seluruh temperamennya telah berubah. Matanya seperti 2 pedang tajam, seolah bisa menembus hati manusia. Ini merupakan tanda bahwa kekuatan spiritual seseorang telah mencapai tingkat tertentu. Jika itu terjadi di kehidupan nyata, Xiao Ruofei tidak akan menahan kekuatan spiritualnya. Hanya dengan melihat seseorang dengan konsentrasi seperti itu, orang itu mungkin akan mengeluarkan keringat dingin. Ada pepatah umum, jika penampilan bisa membunuh, Anda akan mati 10.000 kali. Padahal, mata orang dengan kekuatan mental yang kuat memang bisa dijadikan senjata. Itu sebenarnya semacam tekanan dan serangan kekuatan mental. Pada tahap ini, Xiao Ruofei tidak bisa membunuh orang dengan matanya, tapi dia masih bisa membuat orang mengalami mimpi buruk. Xiao Ruofei dengan hati-hati merasakan perubahan dalam dirinya. Di ruang petaroh, perubahan kekuatan spiritualnya ditunjukkan secara langsung. Hubungannya dengan seluruh ruang akan menjadi lebih dekat, dan dia akan lebih peka terhadap setiap helai rumput dan pohon di ruang tersebut. Xiao Ruofei meluangkan waktu sejenak untuk meyakinkannya dan merasakan peningkatan kekuatan spiritualnya. Dia memutarnya dengan puas, lalu memutarnya kembali. Buklet itu terbang ke tiba-tiba dan langsung jatuh ke tangan. Di ruang petaroh, Xiao Ruofei mampu menyelesaikan tindakan ini dengan mudah. Dia juga bisa mengendalikan benda kecil dan ringan seperti buklet dengan sangat presisi. Dia membalik ke halaman keempat buklet itu. Kekuatan spiritual Xiao Ruofei terus mengalir. Pemandangan yang familiar muncul. Garis-garis emas mulai bergerak, terurai, dan menyatu. Xiao Ruofei merasa ada peluang. Ketika kekuatan mental seseorang tidak cukup kuat, garis-garis emas akan dimulai dengan sangat lambat, seperti mesin bertenaga rendah yang mengendarai truk berat. Kali ini jelas lebih cepat dari sebelumnya. Xiao Ruofei memusatkan seluruh perhatiannya dan menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam halaman-halaman buklet. Kecepatan di mana garis-garis emas dipecah dan digabungkan menjadi semakin cepat. Baris teks dan ilustrasi muncul secara acak di berbagai posisi pada halaman. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kata dan gambar di buklet tersebut. Akhirnya, cahaya keemasan di halaman itu berkedip sedikit, dan semua kata sedikit bergetar, terpaku sepenuhnya pada halaman itu. Xiao Ruofei menghela nafas lega dan perlahan-lahan menarik kembali kekuatan spiritualnya yang tersisa. Dia merasa bahwa dia mungkin tidak dapat bertahan lebih lama lagi sebelum kekuatan spiritualnya hampir habis. Untungnya, apapun yang terjadi, dia berhasil membuka halaman keempat. Xiao Ruofei mengambil larutan kelopak bunga hati roh yang telah dia persiapkan sebelumnya dan meneguknya. Dia duduk di kasur jade untuk perlahan memulihkan kekuatan spiritualnya sambil dengan tidak sabar mengambil buklet dan melihat isi di halaman terakhir. Setelah pemindaian cepat, Xiao Ruofei tercengang. Bukan karena isi boneka spiritual itu tidak lengkap. Sebaliknya, segala sesuatu tentang wayang rohani telah dicatat. Di paruh kedua halaman, ada resep kecil. Namun, Xiao Ruofei sedang tidak berminat mempelajari resepnya untuk saat ini. Perhatiannya tertuju pada bagian terakhir produksi wayang rohani. Pada bagian ini, fokusnya ada pada gambar terakhir. Konten sebelumnya melibatkan produksi semua jenis suku cadang, besar dan kecil. Gambar terakhir adalah kombinasi seluruh bagian, yang setara dengan diagram perakitan. Tidak ada yang salah dengan ini. Masalahnya adalah, tidak peduli bagaimana Xiao Ruofei melihatnya. Gambar ini tidak terlihat seperti boneka jiwa yang dia bayangkan. Wayang rohani, sesuai dengan namanya, merupakan salah satu jenis wayang. Selain hal-hal lain, setidaknya itu harus dalam bentuk manusia, bukan? Ini seharusnya yang paling mendasar, bukan? Namun, gambar tersebut menunjukkan bahwa efek perakitan akhir adalah benda datar berbentuk segi 8 yang tampak seperti piring besar.
Tidak mungkin dia bisa menghubungkan ini dengan boneka spiritual. Tidak mengherankan jika Xia Ruofei telah mempelajari bagian-bagian yang sebelumnya tidak terkunci dan merasa bahwa bagian-bagian itu sepertinya tidak dimaksudkan untuk dijadikan boneka. Semuanya berupa strip atau cakram sederhana dengan pola tertentu yang terukir di atasnya. Tidak ada lengan, jari tangan, paha, betis, atau semacamnya, apalagi kepala. Melihat gambar terakhir, terlihat sangat mirip dengan 8 trigram, tapi jelas jauh lebih rumit. Semua bagian besar dan kecil memiliki posisi dan kombinasi tertentu. Mungkinkah ini trafo? Kumbang? Xia Ruofei tiba-tiba mempunyai pemikiran aneh. Kemudian, dia langsung membayangkan sebuah gambar, dengan lantunan mantra, piring besar itu segera dibongkar dan digabungkan, berubah menjadi robot yang megah. Bab 632, Sup Jantung Bergizi Bagian 2. Ini adalah pemandangan yang indah. Saat Xia Ruofei merasa sedikit bingung, dia memperhatikan sebaris kata-kata kecil di akhir. Tempatkan cakram susunan ini di depan prasasti batu purba dan Anda bisa mendapatkan spiral spiritual. Xia Ruofei menjawab. Ternyata bahan-bahan tersebut, termasuk rune inti yang terukir pada slip giok putih, semuanya dimaksudkan untuk membentuk formasi piringan dan tidak digunakan langsung untuk membuat boneka spiritual. Juga, apa itu prasasti primordial? Terlebih lagi, baris kata ini sangat kecil, kali lebih kecil dari font normal pada halaman. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, Anda mungkin melewatkannya. Hal ini membuat Xia Ruofei mempertimbangkan brosur real estate atau batasan aneh lainnya yang hampir dapat diabaikan. Xia Ruofei merenung dan memutuskan bahwa loh batu purba yang disebutkan dalam buku itu adalah loh batu tanpa kata di luar gua. Tablet batu itu tampak biasa saja, tetapi Xia Ruofei tahu itu tidak benar. 9 rangkaian gerakan yang ditampilkan pria emas kecil itu berasal dari loh batu ini. Xia Ruofei mendapat banyak manfaat dari 9 rangkaian gerakan ini. Meskipun dia baru berada di set ketiga, tubuhnya telah diperkuat hingga tingkat yang cukup kuat. Tidak diragukan lagi, 9 rangkaian gerakan ini adalah teknik penempaan tubuh yang sangat berharga. Selain itu, hanya ada 1 tablet batu di seluruh ruang Petaro. Oleh karena itu, Xia Ruofei yakin bahwa tablet batu kekacauan primordial yang disebutkan dalam buku itu kemungkinan besar adalah tablet batu tanpa kata-kata. Namun, terlepas dari benar atau tidaknya, dia harus membuat platformasi segi 8 ini terlebih dahulu. Xia Ruofei telah mengumpulkan banyak materi melalui belanja online. Namun, halaman keempat yang baru dibuka juga menyentuh 3 atau 4 materi terakhir. Meskipun menghasilkan dan logam tersebut relatif umum, perlu waktu lama untuk mengumpulkan semuanya. Selain itu, jika dia ingin menempa komponen cakram susunan sesuai dengan persyaratan buklet, dia pasti memerlukan beberapa peralatan pemrosesan mekanis kecil. Beberapa logam memiliki titik leleh yang tinggi. Tanpa teknologi modern, akan sulit bagi Xia Ruofei untuk mengolah bahan-bahan tersebut menjadi bagian-bagian dari disk array. Xia Ruofei membaca metode pembuatan cakram formasi roh giok dari awal hingga akhir. Dia memikirkannya secara kasar mesin dan peralatan yang dibutuhkan, termasuk pemotongan, penempaan suhu tinggi, pemolesan, dan sebagainya. Kemudian, dia meninggalkan ruang Petaro sambil berpikir. Dia duduk di depan komputer di kamar tidurnya dan membuka browser web untuk mencari secara online. Xia Ruofei punya banyak uang sekarang. Bahkan jika dia menghabiskan lebih dari setengahnya untuk membeli batu giok dalam 2 hari, dia masih punya cukup uang. Dia melakukan segalanya sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Ia juga mempertimbangkan perlunya miniaturisasi dan mencari peralatan pemrosesan mekanis yang diperlukan secara online. Mereka semua memilih merek besar untuk dibeli. Segera, Xia Ruofei memilih 5 atau 6 peralatan dengan fungsi berbeda. Meski semuanya produk skala kecil, namun tidak murah karena prinsip kualitas yang diutamakan. Jumlah pesanan mencapai 3 hingga 400 ribu yuan. Xia Ruofei membayar deposit melalui platform perdagangan online dan meninggalkan alamat gudang di kota. Untuk transaksi sebesar itu, pihak lain akan mengirimkan barang ke pintu, dan pembayaran akhir akan diselesaikan secara langsung. Xia Ruofei juga memesan beberapa materi yang disebutkan dalam konten yang baru dibuka secara online. Alamat pengirimannya juga ada di gudang di kota. Setelah memesan mesin, peralatan, dan mineral, Xia Ruofei tiba-tiba memikirkan sesuatu.
Di halaman keempat buklet tersebut, selain bagian terakhir tentang pembuatan cakram susunan spiral spiritual, sepertinya ada resepnya. Dia tidak memperhatikan konten spesifiknya. Oleh karena itu, Xiao Wofei memasuki ruang petaroh lagi. Dia langsung muncul di ruang batu, mengambil buklet, dan membuka halaman keempat. Pada baris pertama resepnya, ada 3 kata emas besar, sup bergizi asam manis. Xiao Wofei dengan cepat membacanya. Resep ini membutuhkan lebih sedikit ramuan dibandingkan sup penambah tubuh dan sup nutrisi roh. Cara pembuatannya juga relatif sederhana. Masukkan herba dan air dengan perbandingan yang benar ke dalam panci tanah liat dan kendalikan panasnya sesuai resep. Itu tidak serumit sup penekan tubuh dan sup nutrisi roh. Menurut resepnya, fungsi utama sup bergizi jantung adalah memperkuat limpa dan qi, menyehatkan jantung dan meningkatkan kecerdasan, menghangatkan ginjal dan menyehatkan otak, menyehatkan hati dan ginjal, menghilangkan dahak dan membuka lubang, menghilangkan stasis darah dan meridian, DLL. Ini secara efektif dapat meningkatkan pikiran dan kekuatan otak pengguna, dan memiliki efek mencerahkan pikiran dan membuka pikiran. Xiao Wofei tidak mengerti mengapa resep itu dicatat dalam buklet. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, baik sup penambah semangat maupun sup penambah semangat memiliki efek penguatan yang nyata terhadap kebugaran jasmani dan kekuatan spiritual konsumen. Mungkinkah sup bergizi hati ini membuat orang yang memperoleh ruang petaroh menjadi lebih pintar? Xiao Wofei sudah menebaknya. Namun, setelah meminum sup, Xiao Wofei dapat merasakan bahwa ingatan dan pemahamannya meningkat seiring dengan kekuatan spiritualnya. Supnya seharusnya sudah cukup. Sejak Xiao Wofei mendapatkan ruang petaroh, dia meraba-raba sendiri. Dia tidak punya guru yang membimbingnya, jadi dia hanya bisa menebak sendiri. Ia merasa bahwa peningkatan daya ingat dan pemahaman mungkin hanya merupakan efek samping dari sup kehamilan, sedangkan sup yang menyehatkan jantung secara khusus digunakan untuk meningkatkan kecerdasan penggunanya. Lagi pula, kalau dicatat di buku, pasti bukan rumus sederhana. Xiao Wofei yakin akan hal ini. Entah itu sup pembawa roh atau sup penekan tubuh, jika dibawa ke dunia luar, itu pasti akan menjadi hal baik yang akan diperebutkan oleh semua jenis orang. Bab 633, Sup Jantung Bergizi Bagian 3. Pada saat ini, Xiao Wofei tiba-tiba mendapat ide. Sebelumnya, karena Huan, Xiao Wofei secara khusus mencari anak autis dalam pengobatan Tiongkok ketika dia belajar tentang pengobatan Tiongkok. Dari sudut pandang pengobatan Tiongkok, ada beberapa jenis gejala autisme, defisiensi jantung dan limpa, defisiensi yang pada limpa dan ginjal, defisiensi yin hati dan ginjal, penyumbatan jantung oleh dahak, otak tersumbat karena stasis darah, dan seterusnya. Menurut deskripsi resepnya, efek sup yang menyehatkan jantung tampaknya sangat efektif dalam semua situasi di atas. Saat ini, Xiao Wofei memiliki landasan tertentu dalam teori pengobatan Tiongkok. Meskipun dia tidak dapat menganalisis komposisi resepnya, gambaran efek obatnya tampaknya sangat akurat. Xiao Wofei melihat kembali resepnya, foxglove, ubi Cina, akar polychorum, kulit peoni, poria kokos, kornea. Ada lebih dari 10 jenis tanaman obat, semuanya relatif umum. Meski 1 atau 2 di antaranya relatif mahal, namun bisa dibeli di apotek. Hati Xiao Wofei semakin bersemangat. Mengesampingkan fakta bahwa sup yang menyehatkan jantung akan sangat membantu, jika resep ini dapat memberikan efek yang jelas dalam pengobatan autisme, signifikansinya tidak akan ada bandingannya. Kesimpulan umum dari komunitas medis dunia adalah bahwa autisme tidak dapat diobati dengan obat-obatan. Banyaknya keluarga anak autis yang menggunakan terapi perilaku untuk melaksanakan pelatihan rehabilitasi berupa koreksi perilaku. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa pasien dapat menjaga dirinya sendiri dan berintegrasi ke dalam masyarakat. Saat ini, angka kejadian autisme terus meningkat. Setiap tahun, ada banyak sekali anak autis, dan di belakang setiap anak ada keluarga yang menderita. Xiao Wofei pernah melihat keluarga kaya seperti Tian Huixin dan keluarga miskin seperti Sui Biru. Tidak diragukan lagi, mereka adalah lambang dari ribuan keluarga penderita autisme. Jika sup yang menyehatkan jantung bisa menjadi obat khusus untuk mengobati autisme, hal ini pasti akan menjadi sebuah pencapaian medis yang mencapai zaman. Keinginan besar Xiao Wofei untuk membantu dunia mulai bergerak. Kebetulan ada peluang yang sangat bagus bagi Xuanji Chengcheng untuk menerima perawatannya.
Jika dia berhenti menggunakan larutan kelopak bunga hati dan beralih ke sup yang menyehatkan jantung, akan mudah untuk menguji apakah resep ini efektif dalam mengobati autisme. Sebab, kasus Cheng Cheng sangat representatif. Kondisinya lebih serius dibandingkan Huan Huan, dan ia bahkan memiliki gejala epilepsi. Jika sup yang menyehatkan jantung efektif untuk Cheng Cheng, berarti masih ada harapan untuk menyembuhkan hampir semua penderita autis. Tentu saja, ada serangkaian prosedur dan langkah rumit untuk memperkenalkan suatu obat ke pasar. Mereka pun harus merekrut relawan untuk melakukan eksperimen narkoba dari kecil hingga besar. Namun, selama dia mengambil langkah pertama, kejadian selanjutnya tidak akan menjadi masalah. Dia berpikir sejenak dan mengambil keputusan untuk menguji efek sup yang menyehatkan jantung di Cheng Cheng. Pasti ada risiko dalam percobaan ini, tetapi Xia Ruofei memiliki solusi dari semangat bunga hati. Kalaupun ada masalah, dia yakin hal itu tidak akan menimbulkan bencana besar. Tentu saja, sebelum itu, Xia Ruofei harus membuat sup yang bergizi untuk dirinya sendiri. Meski yakin dengan isi buklet tersebut, ia tetap berhati-hati seperti halnya untuk anak-anak. Ramuan obat yang dibutuhkan untuk menyeduh sup yang menyehatkan jantung semuanya disimpan di tempat aslinya. Oleh karena itu, Xia Ruofei melakukan apa yang dia katakan. Sambil berpikir, dia menghilang dari ruangan batu dengan buku kecil itu. Saat berikutnya, dia muncul di ruang aslinya. Dengan sedikit kegembiraan, Xia Ruofei membuat rak obat dan mulai memetik ramuan sesuai resep. Bab 634, Orang yang Menginspirasi. Dia mengambil ramuan itu, menimbangnya, dan menyeduhnya. Xia Ruofei sudah sangat familiar dengan proses ini. Proses pembuatan sup bergizi jantung relatif sederhana. Tidak sulit bagi Xia Ruofei untuk mengendalikan panasnya. Segera, sup obat yang mengepul sudah siap. Xia Ruofei melihat sup obat dan sangat bersemangat. Ini bisa menjadi secercah harapan bagi ribuan keluarga penderita autisme. Ketika obatnya sudah agak dingin, Xia Ruofei mengangkat mangkuk dan meneguknya sekaligus. Rasa pahit yang unik dari pengobatan Tiongkok memenuhi mulut, dan pada saat yang sama, ada aroma yang samar. Tidak ada rasa sakit yang menyiksa seperti ditusuk pisau dan jarum saat mengambil sup penekan tubuh. Tidak ada hangatnya angin musim semi saat dia minum sup kehamilan. Setelah sup obat masuk ke dalam perut, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Namun, Xia Ruofei bisa merasakan sensasi sejuk di kepalanya. Perasaan yang sangat lemah. Jika dia tidak mencoba merasakannya, dia mungkin melewatkannya. Seolah-olah seluruh otaknya menjadi lebih jernih. Xia Ruofei mengambil buku pengobatan Tiongkok dan mulai membaca. Dia dengan cepat merasakan perbedaannya. Meridian, identifikasi, dan subjek yang biasanya sulit dipahami tampaknya menjadi lebih mudah saat ini. Dengan kata sederhana, efisiensi belajarnya meningkat pesat. Xia Ruofei samar-samar bisa menebak alasan mengapa sup bergizi hati dimasukkan ke dalam buklet ini. Yingluo juga merupakan artefak tambahan. Xia Ruofei membuka buku teori kedokteran Tiongkok dengan tangan tanpa tergesa-gesa. Perasaan jernih dalam pikiran bertahan selama hampir 1 jam sebelum menetap angsur mereda. Setelah efek menyegarkan yang terlihat jelas menghilang, Xia Ruofei masih bisa merasakan sedikit peningkatan. Meski sangat lemah, jika diminum dalam waktu lama, efek peningkatannya seharusnya bagus. Fungsi sup bergizi sebagai artefak tambahan tidak diragukan lagi dan tidak membahayakan tubuh manusia. Namun, masih belum diketahui apakah obat ini memiliki efek terapeutik pada autisme dan apakah akan memberikan efek dengan cepat. Namun, Xia Ruofei masih penuh percaya diri dan antisipasi. Toh dari deskripsi obatnya, sup yang menyehatkan jantung itu sangat manjur. Meskipun bidang medis dunia tidak dapat menyelesaikan masalah ini, dan pengobatan Tiongkok untuk mengobati autisme adalah hasil dari upaya putus asa banyak orang tua, segala sesuatu di ruang petaroh tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Isi dalam buklet ini semuanya bagus, dan ini tidak dapat diukur dengan hukum medis pada umumnya. Xia Ruofei memutuskan untuk segera memulai eksperimen. Dia telah merebus 2 porsi jantung sup bergizi sekaligus. Setelah menuangkan semangkuk sup obat lainnya dari panci tanah liat, Xia Ruofei berpikir sejenak, mengeluarkan kantong vakum tertutup rapat, dan membagi semangkuk sup bergizi hati menjadi 2 bagian. Hal ini wajar saja mengingat usia Cheng Cheng yang masih muda, sehingga obatnya berkurang setengahnya. Xia Ruofei meninggalkan ruang petaroh dan turun untuk mengendarai Night 15 ke Hotel Heng Feng di pusat kota.
Setengah jam kemudian, Xia Ruofei membunyikan bel pintu suite bisnis tempat Sui Bion menginap. Sui Bion membuka pintu dan tertegun saat melihat Xia Ruofei. Dia segera menyingkir dan berkata, "Dokter Xia ada di sini. Silakan masuk." Kemarin, Xia Ruofei telah meninggalkan obat untuk 3 hari. Sui Bion mengira Xia Ruofei baru akan kembali setelah 3 hari. Saat Xia Ruofei masuk, dia tersenyum dan bertanya, "Bibi Sui, Cheng Cheng seharusnya meminum obat Tiongkok yang ketiga, bukan? Bagaimana situasinya sekarang?" "Dokter Xia, saya belum sempat memberinya obat Tiongkok sore ini," kata Sui Bion. "Sulit memberi makan Cheng Cheng, jadi saya hanya membujuknya untuk menyelesaikan makannya. Saya akan memberinya obat dalam waktu setengah jam." Sui Bion mengungkapkan senyuman pahit saat dia berbicara. Selama bertahun-tahun, dia merawat Cheng Cheng sendirian. Bisa dibilang dialah orang yang paling memahami Cheng Cheng, namun meski begitu, menjaganya dalam kehidupan sehari-hari, seperti makan, ke toilet, dan lain sebagainya, tetap saja sangat melelahkan. Jika seseorang tidak memahami temperamen Cheng Cheng, mereka tidak akan bisa menjaganya. Xia Ruofei mengangguk. "Oke. Aku akan mengganti obatnya nanti. Aku sudah membawanya." Saat Xia Ruofei berbicara, dia mengeluarkan 2 kantong obat Tiongkok yang tersegel dan menyerahkannya kepada Sui Bion, sambil berkata, "Minumlah 1 untuk makan siang dan simpan yang lainnya di lemari es. Beri dia makan setelah makan malam." Sui Bion mengambil kantong obat dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Dokter Xia, kenapa tiba-tiba kamu mengganti obatnya? Obat Cina yang Anda berikan kepada saya kemarin, walaupun saya hanya meminumnya 2 kali, saya rasa sudah ada efeknya. Di pagi hari, Cheng Cheng dan saya melakukan kontak mata beberapa kali. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya." Faktanya, Sui Bion tidak yakin apakah ini ilusinya. Selama bertahun-tahun, setiap kali dia pergi mencari nasihat medis, dia dipenuhi dengan harapan, tetapi pada akhirnya, dia kembali dengan kecewa. Cheng Cheng telah melakukan kontak mata dengannya beberapa kali hari ini dan dia tentu saja sangat senang. Namun, dia takut itu hanya kebetulan, jadi dia tidak memberitahu Xia Ruofei. Dia mau tidak mau mengungkitnya ketika Xia Ruofei menyarankan pengobatan Tiongkok yang berbeda. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Bibi Sui, resep kemarin sama bertahan dengan yang diminum Huan Huan. Setelah saya pulang kemarin, saya bertahan lama sekali. Saya melakukan beberapa perbaikan pada resep kemarin berdasarkan kenyataan kondisi Cheng Cheng. Jadi, mari kita coba efek dari resep yang ditingkatkan terlebih dahulu. Kalau belum ideal, belum terlambat untuk menukar formula lama." "Saya mengerti, Dokter Xia, saya telah merepotkan Anda," Sui Bion mengangguk. Bab 635, Orang yang menginspirasi bagian 2. Sama-sama, Xia Ruofei tersenyum lembut. "Bibi Sui, jika sudah waktunya, pergi dan bersiaplah untuk memberi Cheng Cheng obatnya." "Baiklah, baiklah." Sui Bion memasukkan salah satu ramuan ke dalam lemari es, lalu membuka kantong lainnya dan menuangkannya ke dalam mangkuk. Dia memanaskannya dalam panci tanah liat di atas udara. Selama seluruh proses, Cheng Cheng berbaring di karpet sendirian, mengutak-atik tutup botol air mineral. Dia bahkan tidak peduli dengan kedatangan Xia Ruofei. Xia Ruofei tahu betul bahwa hanya meminum 2 dosis obat Tiongkok tidak akan banyak membantu. Bagaimanapun, lingkungan kelopak bunga hati kali ini relatif encer. Jadi sekarang untuk menguji efek sup bergizi pada jantung, ini adalah waktu yang paling tepat. Jika di kemudian hari, dengan pengobatan tersebut, kondisi Cheng Cheng bisa membaik, maka ini bisa membuktikan khasiatnya yang menyehatkan jantung. Sui Bion mengeluarkan sup bergizi jantung yang telah dipanaskan dan ditambahkan gula batu, dan mulai membujuk Cheng Cheng untuk meminum obatnya. Xia Ruofei sedang duduk di sofa di ruang tamu, memberi obat. Dia tidak bisa membantu tetapi dia juga tidak bisa pergi. Dia harus tinggal jika terjadi sesuatu setelah Cheng Cheng meminum obatnya. Sui Bion masih punya cara untuk merawat Cheng Cheng. Meski prosesnya lebih rumit, mengumpulkan obat diberikan beberapa kali, bahkan dia mengejar Cheng Cheng bolak-balik beberapa kali, dia tetap berhasil meraih makan. Sui Bion pergi mencuci piring. Sementara Xia Ruofei berdiri dan pergi ke sisi Cheng Cheng, memperhatikan kondisi Cheng Cheng. Cheng Cheng tidak bereaksi apapun. Setelah meminum obatnya, dia mulai bermain sendiri. Dia tidak bereaksi apapun terhadap orang asing Xia Ruofei yang begitu dekat dengannya.
Setelah Sui Beiyun selesai mencuci piring, dia berdiri di samping dan menunduk sambil menghela nafas pada dirinya sendiri. Xia Ruofei tidak terburu-buru untuk pergi. Dia mengamati situasi Cheng Cheng sambil tajam dengan Sui Beiyun. Dia juga mengucapkan banyak kata-kata penghiburan untuk memberikan kepercayaan Sui Beiyun pada Cheng Cheng. Setengah jam kemudian, Xia Ruofei merasa Cheng Cheng akan baik-baik saja. Jadi dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Bibi Sui, aku akan kembali dulu. Saya akan meminta seseorang untuk mengirimkan obatnya besok. Xia Ruofei berkata, berikan aku sisa obat Tiongkok yang kuberikan padamu kemarin. Sekalipun obat Tiongkok disegel dan disimpan di lemari es, obat tersebut tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari, jika tidak maka akan membusuk. Meski pengobatan Tiongkok kemarin hanya mengandung sedikit kelopak bunga hati, Xia Ruofei tidak mau menyia-nyiakannya. Ia memasukkan obat Tiongkok ke dalam ruang petaroh agar dapat disimpan dalam waktu yang lama. Sui Beiyun segera mengeluarkan sisa kantong obat Tiongkok dan memasukkannya ke dalam kantong plastik sebelum menyerahkannya kepada Xia Ruofei. Setelah Xia Ruofei meminumnya, dia berpikir sejenak dan mengeluarkan botol porselen dari tasnya dan menyerahkannya kepada Sui Beiyun, sambil berkata, Bibi Sui, jika Cheng Cheng mengalami reaksi buruk setelah meminum obat beberapa hari ini, kamu harus segera beri dia obat dalam hal ini. Itu bisa menetralkan obatnya. Ada sebotol kecil larutan kelopak bunga hati di dalamnya, yang juga telah diencerkan beberapa kali. Sui Beiyun telah memperlakukan Xia Ruofei sebagai penyelamat hidupnya, jadi dia secara alami mendengarkannya. Dia segera mengambilnya dan memegangnya erat-erat di tangannya. Xia Ruofei melanjutkan, Bibi Sui, kamu harus menyimpan botol ini dengan benar. Jangan biarkan Cheng Cheng salah mengambilnya. Jika tidak ada efek samping, tidak bisa dikonsumsi sendiri. Baiklah, aku akan menguncinya di dalam kotak. Sui Beiyun dengan cepat berkata. Pengingat Xia Ruofei bukanlah untuk memperlambat pemulihan Cheng Cheng, tetapi dia khawatir hal itu akan mempengaruhi efek sup yang menyehatkan jantung. Sui Beiyun mengirim Xia Ruofei ke pintu kamar. Karena dia masih harus merawat anak itu, Xia Ruofei memintanya untuk tinggal dan meninggalkan hotel. Pada hari-hari berikutnya, kehidupan Xia Ruofei sangat sibuk dan memuaskan. Mesin, peralatan, mineral dan bahan logam yang dia pesan secara online telah tiba satu demi satu. Ia sering harus pergi ke gudang untuk mengambil barang dan membayar sisanya. Selain itu, peralatan mekanis tersebut tidak dapat digerakkan oleh baterai. Xia Ruofei secara khusus pergi ke kota untuk membeli generator diesel kecil. Setelah persiapan awal selesai, Xia Ruofei akan meluangkan waktu setiap hari untuk pergi ke ruang petaroh dan menggunakan peralatan mekanis untuk memproses, memoles, dan mengukir bahan mentah dari disk array. Satu demi satu, bagian-bagiannya perlahan diproses. Disk formasi ini tidak besar, tetapi mencakup lebih dari 200 bagian. Xia Ruofei tidak bisa menyelesaikannya sekaligus, tapi dia membuat kemajuan setiap hari. Dia masih sangat puas. Huan datang ke perkebunan bunga persik lagi. Kali ini, Luyu membawanya ke sini. Xia Ruofei tidak menarik kembali kata-katanya. Dia membawa kedua wanita cantik itu ke pantai dekat pertanian dan bermain bersama mereka selama sehari. Dia bahkan membawa bahan-bahannya sendiri dan mengadakan barbeque di pantai. Huan secara alami bersenang-senang, dan tawa polosnya bergema di pantai. Xia Ruofei merasa Luyu tampak sedikit tidak wajar. Terkadang, dia tersipu tanpa alasan. Meskipun dia menyembunyikannya dengan sangat baik, Xia Ruofei masih bisa merasakannya. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa Luyu diam-diam sedang memperhatikan beberapa kali. Namun, setiap kali dia menoleh, melihat Luyu bertanya ke tempat lain. Namun, dengan tingkat energi spiritual Xia Ruofei saat ini, indranya masih sangat tajam. Bahkan jika dia membelakangi Luyu, dia masih bisa merasakan Luyu dengan segera. Namun, Xia Ruofei tidak memberkannya. Dia hanya pura-pura tidak tahu. Xia Ruofei tidak terlalu memperhatikan gangguan kecil Luyu. Dia hanya melepaskan tubuh dan pikirannya untuk bermain dengan Huan sepanjang hari. Kemudian pikirannya kembali ke piringan formasi boneka jiwa.